mengajak kakak-kakak, bapak, ibu semuanya untuk memahami sebenarnya patung ini tuh siapa sih. Nah jadi ada 7 patung ini mendirikan 5 negara sponsor dari KAA, yaitu yang pertama ada Jawaharlal Nehru yang pakai peci itu ya, tapi bukan peci, itu adalah memakai pakaian nasional atau kebangsaan di negaranya masing-masing, yaitu Bapak Nehru ini dari Perdana Menteri India. Jadi pada saat itu ada 5 negara yang mensponsori terselenggaranya KAA. Baik, sebelah sini ada yang pakai baju putih-putih, namanya sangat singkat sekali, boleh dibaca bareng-bareng. Bapak Unu. Bapak Unu ini adalah Perdana Menteri dari Burma. Burma itu sekarang apa ya kakak-kakak itu? Myanmar. Kemudian sebelah sini ada Bapak Muhammad Hatta, beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang berapa? Satu. Betul, keren banget. Sebelah sini ada Bapak Ali Sastrawidjoyo yang ada jambangi gitu ya. Nah ini Bapak Ali Sastrawidjoyo ini adalah Perdana Menteri Indonesia. Bukan. Kemudian sebelah sini ada Bapak Serjon Kotelawala, beliau adalah Perdana Menteri dari Ceylon atau kita biasa sebut sekarang Sri Lanka. Sebelah sini ada Bapak Muhammad Ali Bukhra, beliau adalah Perdana Menteri dari Pakistan. Jadi pada saat itu itu diselenggarakan oleh 5 sponsor negara KAA yang pertama Indonesia. Kemudian yang kedua ada India, yang ketiga ada Burma atau Myanmar, yang keempat ada Ceylon atau Sri Lanka, yang kelima ada Pakistan. Kemudian di belakang patung ini sudah terdapat 29 negara-negara. Kalau diperhatikan, bendera-bendera ini itu sudah terabjad alfabetis dari A sampai Y. Ini adalah 29 negara yang diundang pada saat KAA, dari mulai Afghanistan sampai ke Yaman. Seperti itu. Kemudian sebelah sini ada juga kamera dan juga lampu sorot yang digunakan untuk meliput KAA. Baik. Selanjutnya boleh Bapak Ibu ikut aku. Saya ingin menunjukkan bagaimana latar belakang gedung Merdeka ini berdiri. Apakah langsung gedung Merdeka? Oh ternyata tidak. Karena di sebelah sini boleh masuk juga, boleh. Nih, ini adalah sejarah dari gedung Merdeka. Yang pertama adalah ternyata FYI 1895 gedung Merdeka ini ada yang bisa baca. Ini apa? Oke. Pada saat itu nama gedungnya adalah Societe Concordia. Nah ini memang pada saat itu digunakan di sebelah timur, boleh maju juga nggak apa-apa. Di sebelah timur yang digunakan oleh orang-orang Belanda untuk apa coba? Untuk restoran. Dan juga ini tuh masih kayak kayu gitu, kayu dan masih pakai lampu minyak tanah, sangat sederhana. Yang digunakan oleh orang-orang Belanda pada saat itu untuk makan bareng keluarganya. Boleh kita maju sebelah sini? Nah, sebelah sini Societe Concordia 1921 mengalami renovasi dan penambahan di bagian barat. Kalau sebelah sini timur, sebelah sini baratnya ditambah. Nah, penambahan Societe Concordia 1921 ini ternyata arsiteknya oleh dosen besarnya Bapak Soekarno. Beliau adalah Bapak Wolf Schumacher. Pada saat itu mendesain dengan gaya Art Deco. Kalau kita lihat ya kakak-kakak ya adik-adik, ini tuh kayak benar-benar menunjukkan struktur yang agak panjang gitu ya, yang besar-besar kayak gitu. Nah ini gayanya dari Bapak Schumacher. Sebelah sini tadi apa? Restoran. Sebelah sini, nah kalau ini digunakan untuk orang-orang Belanda itu untuk orkestra. Ya, sekedar menghibur dia di sini. Gitu. Kemudian tidak banyak perubahan. Pada tahun 1925 Societe Concordia ternyata wow sudah ramai dikunjungi oleh pribumi gitu ya di sini. Di luar-luarnya, karena kenapa? 1900 itu pada masa penjajahan Belanda itu pernah dengar nggak slogannya ini? Forbidden for Hunter and Inlander. Dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Jadi dulu yang boleh kesini itu hanya orang-orang Belanda dan bangsa kulit putih. Nah di sini udah kelihatan ya, ternyata banyak bangsa-bangsa kita yang jalan gitu ya atau pakai becak-becak gitu ya. Dan Chevrolet ternyata udah ada bengkel dari dulu di sini ya. Oke, sebelah sini juga tidak banyak perubahan. Societe Concordia 1930 masih banyak datangi orang-orang. Namun, Putri ternyata Societe Concordia 1949 ini berubah. Mulai direnovasi ya, yang awalnya itu kayak seperti itu, sekarang berubah menjadi seperti ini. Kemudian Societe Concordia yang tadi teman-teman masuk, tapi gitu. Nah, ini tuh kenapa ya? Itu kayak
kasus itu merenovasi ya pada saat itu, dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, di sini itu kan ada masa penjajahan Belanda sama masa penjajahan Jepang. Nah, kalau Jepang gedung ini pakai buat apa sih, Pun? Nah, gedung ini ketika masa penjajahan Jepang 1942 itu digunakan sebagai pusat kebudayaan mereka. Gedung ini namanya Yamato. Kalau gedung merdekanya yang besar itu namanya gedung dari Kaika. Seperti itu. Kemudian karena melihat pada masa Indonesia itu dirubah namanya sama Pak Soekarno 7 April 1955 jadi gedung Merdeka, karena memang pada saat itu dipersiapkan untuk untuk menyambut adanya konvensi Asia Afrika. Seperti itu. Ternyata luas ya, bangunan ini sejarahnya panjang. Lanjut ke sebelah sini Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah koleksi kursi rotan dan juga meja ya, dan ada juga mesin tik yang nanti akan saya jabarkan. Nih, kalau kita lihat ya ada kursi dan juga meja. Kursi rotan ini asli yang digunakan oleh para delegasi pada saat itu ketika nyampe nih, kan waktu itu bandaranya ada Bandara Kemayoran Jakarta dan Bandara Andir atau sekarang kita sebut Hussein Sastra Negara. Nah, di sana memakai kursi ini. Kalau kita lihat di foto yang tadi Bapak Ali Sastroamidjojo itu sedang menyambut Pangeran Norodom Sihanouk. Ada yang tahu pangerannya dari mana? Thailand, bukan. Myanmar, bukan. Pakistan, bukan. India. Bukan. Jadi Bapak Pangeran Norodom Sihanouk ini masih muda, 32 tahun, delegasi tertampan dari Kamboja. Pada saat itu disambut. Boleh ke sebelah sini? Kira-kira kursi rotannya dari mana? Kursi rotannya dari PT Lido. Dulu itu ada di sini. Kalau Bapak-bapak Ibu semuanya dari Cirebon. Bukan, PT Lido sini. Gedung Merdeka seberangnya Cafe Punten. Nah, itu dulu adalah PT Lido yang memproduksi kursi rotan ini. Nah, sebelah sini ada handy kamera. Jadi handy kamera ini yang meliput adanya KA sama teman-teman tadi kan masuk ke Museum Komersial Afrika. Nah, museum ini tidak sama diresmikannya pas lagi KA, tapi diresmikan museum ini tuh pada tanggal 24 April 1980. Diliputnya pakai ini. Tahu nggak ini beratnya berapa? 10 kg. Bayangin ya wartawan yang tentang kamera berat dulu. Oh my god. Boleh lanjut ke sebelah sini? Ini ada mesin ketik Remington yang diproduksi oleh Inggris. Kalau kita lihat ini adalah dari sekretariatnya KAA. Jadi mereka itu ngetik di sini nih kalau mau ada persuratan atau berita tentang KAA. Sama ini juga mesin tik Royal MT 93 dari Jerman, beda ya. Ketiganya dari digunakan untuk pemerintahan. Tapi ada yang paling canggih. Ini dia mesin telex printer dari CNN. Mesin ini canggih karena ini kayaknya demo yang Telegram, karena ini mesinnya bisa menyampaikan informasi berita tentang KAA dari sini ke banyak mancanegara. Setiap 10 menit sekali. Keren ya? Boleh ke sebelah sini Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kakak-kakak semuanya, kondisi KAA pada saat itu tuh seperti apa jadinya pas lagi diselenggarakan. Nah, ternyata ini adalah belakang adanya KAA. Sebelah sini boleh? Nih, pada saat itu memang dari berakhirnya Perang Dunia Kedua itu kan tidak berakhir. Masih negara itu merasa nggak secure karena ternyata masih ada lanjutan dari selain Perang Dunia Kedua, yaitu yang pertama adalah kolonialisme. Ya teman-teman mungkin belajar ya di SMA-nya pada saat itu ada kolonialisme ya kayak itu kayak penjajahan. Nah di sini tuh kita lihat dari Afrika Barat Daya yang mereka tuh dibukul sama majikan di Randa. Nah ini adalah satu bentuk kolonialisme yang ada di Afrika Barat Daya. Dan apa sih bisa ya karena pada abad ke-15 bangsa Eropa itu sudah menemukan ini jalur penjajahan laut. Akhirnya mereka ke Asia, ke Eropa, dan juga ke yang mana aja benua yang ada di dunia. Nah disinilah terjadi kolonialisme, dan yang paling parah itu kalau udah jadi imperialisme. Gak cuman orang-orangnya dan juga kekuasaan, tapi ternyata sumber daya manusia dan juga sumber daya alam diambil. Makanya inilah kekejaman pada saat itu ya, dan harus kita tuntas. Nah ini ada teknik protes, ada yang pernah belajar mungkin. Politik apartheid ini adalah politik yang legal pada saat itu di Afrika Selatan pada tahun 1948. Makanya kenapa Afrika Selatan tidak diundang sebagai peserta negara dari KAA. Kalau kita lihat ya, di sini tuh melegalkan hak dasar. Kita lagi ada di Museum Asia Afrika.
Dede lagi ada di mana? Museum ya? Ada lagi ke sini, Pak? Ke sini bisa langsung pintu keluar atau Oh. bisa langsung ke ruang utama Gedung Merdeka, Bu. Oh iya. Dari sini belok kiri nanti belok kanan lagi. Mana kakak? Oh, perpustakaan deh. Perpustakaan. Mau mana? Sini, ke sini. Ruang utamanya ke sini, sayang. Yara, ini lagi di venue. Apa ya? Udah nggak bisa. Pelajaran Amerika. Makanya, udah mau ada laki-laki itu. Iya udah. Awak, Spiderman kan? Ini Naruto. Spiderman maksudnya, Oh iya tak? Jauh lah. Ya nggak tahu.